Halo sahabat penyiaran, selamat datang di talk show KPID Sumsel Bersuara, siaran sehat untuk rakyat. Kembali lagi bersama dengan saya Rindang Senja Andarini, dan pada siang hari ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Siapakah beliau? Ya, di siang hari ini ada Bapak Hefriadi yang merupakan Wakil KPID Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Linda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah Pak, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu untuk Bapak sendiri di bidang kelembagaan KPI di Sumatera Selatan ini bertugas sebagai apa? Ya, jadi sebetulnya kalau ketua dan wakil itu tetap nanti ada spesifikasi di bidang masing-masing. Kebetulan kalau ketua kan lebih memilih pada bidang isi siaran gitu ya. Kebetulan kalau saya lebih di kelembagaan, tapi memang mungkin sudah tradisi yang namanya wakil itu nanti pasti larinya ke bidang kelembagaan. Nah, sebetulnya bidang kelembagaan ini koordinatornya Ibu Maitri Pusparini, beliau tidak bisa hadir sehingga saya diminta untuk mewakili beliau untuk mengikuti podcast pada hari ini gitu ya. Nah, sebenarnya bidang kelembagaan ini kalau di perusahaan atau di pemerintahan gitu ya, di organisasi ini humasnya. Jadi tugasnya itu salah satunya adalah membangun hubungan dengan dengan pihak eksternal maupun internal. Jadi untuk peningkatan SDM di kita itu salah satu bagian dari tanggung jawab bidang kelembagaan. Lalu kemudian yang eksternalnya membangun hubungan dengan pemerintah, kemudian pihak swasta, kemudian lembaga-lembaga LSM, lembaga non pemerintah, misalnya gitu ya. Itu bagian dari bidang kita. Oke, jadi semacam humas ya. Ya, yang kurang lebih kita seperti itulah kalau di perusahaan-perusahaan atau di pemerintahan. Baik, dan di KPID ini sahabat penyiaran terbagi menjadi 3. Jadi ada bidang pengawasan, kemudian ada bidang perizinan, dan yang satu lagi adalah bidang kelembagaan ya. Dan kemudian untuk bidang kelembagaan ini bertugas seperti humas, jadi menghandle untuk stakeholder internal. Tadi Pak Hefriadi sudah menyebutkan meliputi bagaimana pengembangan pegawai SDM, kemudian juga stakeholder eksternal, menjaga hubungan baik dengan pemerintah, kemudian dengan masyarakat dan juga dengan stakeholder lainnya. Nah, Bapak, untuk visi dan misi dari bidang kelembagaan ini sendiri, apakah ada visi khusus? Kalau di bidang enggak ya, jadi di kelembagaan ya, jadi kelembagaan sudah include ke semua ya, tetap poinnya adalah membangun siaran yang sehat ya, khususnya di Sumatera Selatan gitu. Nah, ini sebetulnya memang dalam perkembangannya KPID ini sesuai dengan amanat undang-undang itu sudah banyak poin-poin yang sudah mulai bergeser gitu. Jadi KPI kemudian KPID itu lebih lebih berfungsi dalam konteks pengawasan saja, mengawasi. Jadi yang soal perizinan kita juga porsinya sudah dikurangi dan diambil alih oleh Kementerian Komunikasi melalui peraturan yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi. Kita juga tetap tapi dilibatkan dalam konteks hal yang lain. Jadi memang kita ini lebih ditekankan pada konteks itu. Nah, saya di sini di bidang kelembagaan itu bagaimana caranya agar KPID ini dikenal oleh masyarakat. Nah, cuma memang untuk memperkenalkan KPID ini ya susah-susah gampang. Apalagi di era digital hari ini, dan masyarakat pun yang khususnya anak muda itu udah jarang mau mendengarkan radio, mau mendengarkan televisi. Hari ini sudah bicara YouTube, Netflix dan lain-lain begitu ya. Mereka sudah mengkonsumsi itu. Nah, tapi bagaimana kami mendesain ini agar masyarakat, semua lapisan masyarakat bisa mengenal KPID, yang kemudian outputnya adalah nanti bisa masyarakat mengkritisi, bisa
memfilter isi-isi siaran yang memang dianggap melanggar P3SPS, standar pedoman perilaku penyiaran. Nah, nanti kami juga melakukan literasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih diedukasi mengenai tayangan-tayangan yang sehat seperti apa gitu. Oke, jadi untuk menciptakan kesadaran dari Ya. generasi muda terutama ya Pak Efriadi ya, Ya. terlebih dahulu harus mengenalkan KPID KPID, dulu ya, gitu ya. KPID. Tapi kalau mereka udah nggak mau kenal dengan KPID, kemudian mereka malah jadi ya abai gitu ya Pak ya, cuek gitu ya. Nah untuk kegiatan Pak, apakah ada kegiatan yang khusus gitu ya, yang sifatnya bulanan atau mungkin kegiatan yang sifatnya tahunan yang diselenggarakan, atau mungkin yang tadi yang sempat disinggung, Ya. ada tidak ya kegiatan yang literasi media atau mungkin gerakan-gerakan untuk mendorong supaya ada sensor mandiri di kalangan remaja itu, atau Ya. mungkin untuk masyarakat secara umum? Ya, ini sebetulnya KPI Pusat punya program literasi media sejuta pemirsa gitu ya. Bahasanya kurang lebih seperti itu lah. Nah, kami tahun ini sebetulnya memang punya rencana untuk literasi media mengejarnya di 17 kabupaten kota. Jadi semuanya bukan pilkada saja yang serentak, rencana akan kami lakukan secara serentak juga. Cuma karena situasi dan kondisi hari ini kita sedang mengalami pandemi seperti ini gitu ya, musibah seperti ini, jadi semuanya banyak dilakukan melalui virtual gitu. Dan ini kalau untuk literasi dilakukan secara virtual rasanya memang agak kurang gitu ya. Betul. Orang ketemu langsung saja masih kurang menanggapi gitu ya, apalagi melalui virtual gitu. Nah, ini yang kita sedang formulasikan untuk bisa bagaimana sih tetap kita menjalankan program itu sehingga masyarakat tetap bisa kritis terhadap isi siaran. Ya, KPI ini sebenarnya Mbak, dilema ya. Dilemanya itu kami ini seperti orang tua yang kadang-kadang menjewer anaknya, yang kadang-kadang kami mengajari anaknya, yang kadang-kadang kami memarahi gitu ya. Ini yang kami lakukan. KPID ini seperti orang tua jadi. Kenapa? Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 disebutkan beberapa kewenangan fungsi KPID, di mana salah satunya yang membuat standar standar siaran gitu ya. Kemudian kita juga bicara soal bagaimana membangun profesional di SDM di lembaga penyiaran. Artinya kan kita sudah mengkritik, memberikan memperingati isi-isi siaran yang memang melanggar P3SPS. Di sisi lain kami juga meningkatkan profesionalitas mereka. Nah, makanya sebetulnya di tahun ini memang belum ada, tapi mungkin tahun depan kalau memang berlanjut, saya akan memang coba membuat bagaimana menciptakan bagaimana menciptakan lembaga-lembaga penyiaran ini SDM-nya itu memang betul-betul profesional, apalagi hari ini di tengah konvergensi media yang harus memang betul-betul kreatif. Kalau saya jalan-jalan kemarin ke beberapa daerah, anak-anak muda itu udah mulai radio ini udah nggak mau didengar. Di beberapa kabupaten pengurus-pengurus radio itu sudah mengeluh. Anak-anak SMA sekarang nih Pak, ketika ditanya radio A nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi kalau ditanyain YouTuber ini tahu. YouTuber lokal lah kata, atau seleb IG lah gitu kan, selebgram lah misalkan kalau sekarang kan, misalkan gitu. Mereka lebih mengenal itu ketimbang radio misalkan. Nah, ini kan sebetulnya dilema bagaimana mereka akhirnya ya, ini ada 3 atau 4 radio ya kurang lebih, nanti di bidang perizinan lah yang bicara soal ini, yang udah collab gitu lah. Artinya mereka sudah susah untuk bersiaran karena ya siaran kan income-nya dari iklan. Nah, sementara para pendengarnya tidak ada. Nah, ini yang jadi yang jadi dilema. Makanya KPID ini sebetulnya ya dilema karena orang tua jatuhnya. Di sisi lain mau memarahi, di sisi lain kami membina gitu. Tapi inilah sesuai dengan amanat Undang-Undang 32, kemudian dalam PKPI 1 tahun 2014 juga menyebutkan
fungsi-fungsinya sama gitu. Jadi implementasinya betul-betul harus model seperti itu, dan alhamdulillah kalau untuk di tingkatan lokal tidak begitu banyak masalah ya, hal-hal berkaitan dengan teknis lah, misalkan rokok yang tidak dikaburkan itu kan nanti bidang isi siaran yang menjelaskan. Ya tidak umum itulah. Kalau radionya memang sudah mulai sudah mulai mereka dalam tanda kutip sudah mulai takut dengan KPI, misalkan dengan bukan KPI-nya, dengan P3SPS-nya, karena nanti akan ada sanksi diberikan oleh KPID atau KPI ketika mereka melanggar P3SPS. Lebih patuh jadinya ya, Pak ya. Mereka lebih patuh. Nah, sekarang tinggal memang mengedukasi masyarakatnya untuk betul. Kritis itu seperti apa. Betul. Gitu. Karena kaitannya dengan perkembangan tayangan, perkembangan konten ya. Ini yang patut kita waspadai bersama adalah konten yang diakses dari media sosial ya. Nah, ini yang yang sekarang harusnya kan, makanya kemarin kasus RCTI kan menggugat kemarin dan ditolak gitu ya. Nah, RCTI itu sebenarnya menginginkan, kalau dalam kasusnya ya, menginginkan ada kesamaan penerapan undang-undang ya, sementara kan di Undang-Undang 32 tidak disebutkan mengenai internet misalkan di situ gitu ya. Bagaimana media baru ini, cuman media lain saja disebutkan, mungkin salah satunya media baru. Makanya Ketua KPI Pusat juga coba menggagas untuk media seperti internet ini dimasukkan ke dalam ranah ini juga. Cuman mungkin prosesnya panjang. Ini saja untuk lembaga penyiaran juga kita sudah agak kewalahan, apalagi yang itu sifatnya tidak terlembagakan begitu ya. Betul. Artinya ini individu, saya bisa membuat, betul. Kemudian siapa lagi nanti bisa membuat, Mbak Rina juga bisa membuat. Nah ini kan jutaan gitu ya. Mau kita awasi itu seperti apa gitu kan. Nah, memang mereka lebih mengejar pada konteks YouTube-nya misalkan atau Netflix-nya. Sama seperti KPID KPI mengawasi, KPID mengawasi lembaga penyiaran. Kita kan tidak menegur selebritisnya yang misalkan dalam tanda kutip menggunakan baju yang seksi, tidak menegur selebritisnya, tapi kita menegur lembaga penyiarannya. Nah, sama itu pun ingin diberlakukan sama untuk menegur lembaganya gitu. Karena kembali lagi, karena sangat-sangat masih belum mungkin untuk mengatur si produser dari konten, makanya kembali lagi yang harus ditekankan adalah edukasi ke masyarakat ya, terutama ke remaja. Nah, Pak Efriyadi, saya membaca pada konteks tugas bidang kelembagaan ini memiliki beberapa fasilitas ya untuk menunjang kegiatan proses belajar sebagai representasi dalam mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Nah, terkait dengan hal tersebut, kegiatan seperti apa saja yang sudah disiapkan atau sejauh ini sudah diimplementasikan oleh KPID? Ya, kami kalau tahun kemarin kita literasi melalui radio. Jadi kita datangi daerah-daerah di kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Kita datangi, kemudian kita memberikan literasi media, dan memang antusias masyarakat ada lah ya untuk bertanya melalui via telepon, WhatsApp dan lain-lain, masih untuk bertanya seputar itu. Itu yang dilakukan kita rutinitas. Nah, tahun kemarin kita melakukan literasi media on the road lah gitu ya. Jadi kita berjalan bawa spanduk, sambil ini kita saya ajak teman-teman pantomim, aktivis seniman lah ya gitu ya kita nyebutnya, untuk ikut di kegiatan kita, dan mereka antusias juga. Akhirnya kita main terjun ke jalan pakai pantomim yang memperagakan kegiatan agedan itu, sehingga masyarakat mungkin lebih masuk mungkin dengan seperti itu. Mereka kan bertanya apa nih, kalau kita bentangkan spanduk dengan pantun, tertarik dengan pantomim tadi ya. Ya, jadi dengan pantun kita masukkan juga spanduk gitu kan, untuk mereka kita pakai bahasa-bahasa lokal sehingga ini bisa bisa dicerna dan dimaknai oleh masyarakat. Oke, untuk pihak-pihak yang selama ini sudah diajak oleh KPID menjalin kerjasama bersama selain radio tadi ya, pihak mana saja yang sudah bekerja sama, Pak? Ya, mungkin salah satunya yang kita sering kunjungi adalah misalkan BPOM gitu ya. BPOM ini bagian pengawasan
untuk apa namanya makanan, Obat-obatan gitu ya. dan makanan. Obat-obatan dan makanan. Lalu kita ke Dinkes juga, gitu ya. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan iklan-iklan dalam tanda kutip yang memang itu alternatif ya. Jadi pengobatan atau obat-obat yang memang tidak dilakukan secara medis. Nah, ini kita ingatkan ke mereka untuk kalau beriklan mereka harus berizin melalui BPOM tadi. Kemudian TV-nya juga kita surati bahwa harus ada standar mengenai ini. Kenapa nanti kalau pengobatan seperti itu ya bukan tidak sembuh gitu ya. Tapi kan ini kita kaji dalam konteks aturan, ada yang ilmiah dan tidak gitu ya. Artinya kalau medis kan dilakukan secara ilmiah, ada penelitiannya, ada risetnya. Ketika misalkan makan mengkonsumsi daun ini kemudian muntah-muntah, nanti kan tetap larinya ke dokter juga gitu kan, bukan balik lagi ke orang yang mengobatinya gitu ya, bukan. Tapi itu makanya kita mengingatkan itu, dan ini sudah mulai TV-TV lokal juga sudah mulai sadar dengan itu, sehingga mereka lebih selektif untuk menerima iklan-iklan yang sifatnya pengobatan seperti itu. Baik. Kembali lagi Pak ke 3 bidang dalam KPID ya. Mungkin untuk sahabat penyiaran ini agar lebih jelas lagi memahamin, Bapak Efriadi bisa menyampaikan hal-hal apa saja sih yang memisahkan gitu ya antara bidang kelembagaan kemudian dengan kedua bidang lainnya. Ya, kalau bidang isi siaran itu lebih pada konteks mengawasi isi siaran. Jadi kita punya alat perekam 24 jam untuk memantau TV lokal begitu ya, TV lokal dan radio. Kita pantau nanti tetap terekam 24 jam. Staf di sini bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore. Lalu setelah itu nanti otomatis sudah terekam. Jadi besoknya nanti dicek adakah kesalahan dari itu. Nanti kalau memang ada, mereka staf itu membuat catatan lalu melaporkan kepada bidang isi siaran, dan nanti bidang isi siaran mengajak kita untuk rapat gitu ya, melalui rapat pleno diputuskan untuk ditegur misalkan, atau kita lakukan pendekatan dulu, misalkan via telepon kita ingatkan bahwa ini pada jam tayang sekian di mata acara ini itu ada kekeliruan dan Anda terindikasi nanti melanggar P3SPS, maka mereka tidak melakukan itu lagi gitu. Nah itu jadi lebih isi siaran itu lebih kepada konteks itu. Nah sedangkan di bidang perizinan itu ya berkaitan dengan administratif ya, lebih kepada konteks perizinan. Nah sekarang ini kita ini sudah dimudahkan gitu ya. Sekarang ini proses perpanjangan izin, pendirian LP gitu ya, lembaga penyiaran baik TV dan radio itu dilakukan secara online semua. OSS, online submission, itu dilakukan, mereka mengirimkan berkas melalui online semua, nanti didaftarkan dengan ada prosedurnya, kemudian syarat-syaratnya itu dipenuhi semua. Nah nanti kita kalau untuk perpanjangan nanti ada rekomendasi kelayakan dari KPID, kemudian itu diteruskan lagi, baru nanti perpanjangan izinnya bisa keluar. Kalau ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun gitu ya. Kalau TV kan 10, radio kan 5 gitu. Ini 2021 ini udah banyak nih lembaga-lembaga penyiaran yang izinnya sudah habis. Nah kita ini sebenarnya tidak begitu besar lagi, kita melakukan verifikasi faktual, verpak namanya. Ketika mereka sudah menyampaikan persyaratan untuk perpanjangan izin, nanti selesai itu kita kasih rekomendasi kelayakan, nanti keluar dari Kementerian Pusat, Kominfo, untuk kita melakukan verpak, verifikasi faktual. Nanti kita cek di lapangan radionya nih ada atau enggak. Nanti jangan-jangan mereka izin aja mentang-mentang online, nggak ada yang ngecek di lapangan, ternyata radionya radio-radioan gitu kan. Nah ini yang kita cek, bagaimana towernya, bagaimana kesiapan programnya, bagaimana SDM-nya, bagaimana tempatnya, misalnya gitu-gitu. Jadi kita melakukan itu sesuai dengan proposal yang mereka ajukan. Kalau memang tidak sesuai ya kita beri catatan dan kita laporkan ke kementerian gitu. Oke. Kalau berkaitan dengan iklan, nah kalau sejauh ini kan ketika iklan itu ada unsur yang tidak sesuai, KPID memberikan teguran ya, memberikan teguran. Nah kalau yang sifatnya preventif gitu Pak, ada nggak ya Pak komunikasi gitu
antara KPID dengan mungkin stasiun TV ataupun mungkin juga dengan agensi iklan gitu ya, sehingga iklan ini sebelum tayang gitu ya sudah dapat diketahui gitu. Kira-kira nih ada hal yang misalkan dari penggunaan talentnya atau mungkin dari apa ya advertising appeal-nya mungkin ya, ini kayaknya ada yang nggak sesuai gitu ya. Ya Apakah ada kalau kami kan komunikasi? sebetulnya hulu dan hilir gitu ya. Kami ini di hilirnya ya. Jadi ada lembaga namanya LSF kan hari ini, LSF Lembaga Sosial Film. Kami ini setelah tayang baru kami awasi. Bertugas nggak? Ya, jadi kita tidak mengawasi sebelumnya. Jadi kita iklan itu setelah tayang nih salah, baru kita tegur gitu. Jadi tidak sebelumnya. Nah makanya tadi saya bilang tadi, melalui peningkatan SDM yang profesional tadi, salah satunya kita menumbuhkan SDM yang profesional di lembaga penyiaran, itu salah satunya adalah poinnya nanti mengedukasi mengenai persoalan itu, sehingga mereka begitu misalkan mereka menggunakan PH gitu ya, itu mereka sudah sadar sendiri, oh ini Pak PH gitu ya, kira-kira ini iklannya nanti akan melanggar P3SPS nih. Oke. Nah ini tolong nanti diedit atau difilter sehingga ini tidak tayang gitu, karena ini mengandung ini misalkan dijelaskan. Nah kita tuh mengedukasi itu ke mereka gitu loh, sehingga mereka juga sudah terfilter sendiri. Makanya mereka udah jarang sih yang memang program-program ya atau iklan-iklan dalam tanda kutip yang memang melanggar gitu ya. Paling jam tayang ya, kadang ada yang memang jam tayangnya harusnya memang jam tayang malam, kadang jam tayang itu ya mungkin jam 10 ke atas gitu ya, tapi nanti di bawah jam 10 ada yang tayang. Nah itu yang sering gitu ya. Itu nggak tahu keteledoran atau memang sengaja mereka mencuri-curi atau nggak tahu gitu. Tapi tetap kita awasi, ya kita tetap berikan teguran. Kita cukup keras lah kalau memang apalagi berkaitan dengan moral segala macam gitu ya, itu kita agak cukup keras gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan pilkada yang akan diselenggarakan pada 2021 nanti. Nah, bagaimana di bidang kelembagaan ini berperan mengawasi isi siaran dalam masa-masa kampanye? Nah, kami pusat itu sebulan lalu ya kalau tidak salah, kurang lebih sebulan lalu itu sudah melakukan MOU gitu ya, antara KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai bagian pengawas, kemudian KPI bagian dari lembaga penyiaran, lalu Dewan Pers. Dewan Pers ini kan mengawasi juga elektronik dan cetak gitu ya. Kalau KPI kan di elektronik, dia cetak dan elektronik karena lebih kepada konteks jurnalisnya gitu ya kalau Dewan Pers. Nah ini MOU sudah turun ke kita suratnya. Ini kami kemarin juga sudah silaturahmi berkunjung ke KPU, kemudian ke Bawaslu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan iklan gitu ya, dan mereka juga KPU sudah punya aturan, sudah punya sesuai dengan peraturan tahun 2017, saya lupa nomor berapa, itu berkaitan dengan durasi iklan, batasan iklan dan segala macam, tanggal untuk iklan kampanye itu di media itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu sudah disesuaikan semua, dan secara teknis mereka sudah paham, dan kami tinggal mungkin bulan-bulan November ini atau Oktober bulan ini akan juga datang ke daerah-daerah yang pilkada untuk mengingatkan, nanti melalui KPU memberikan bukan bimbingan teknis ya, sosialisasi mengenai itu, mengingatkan kembali kepada lembaga penyiaran untuk bisa sadar dengan aturan yang ada. Itu. Nah kita melakukan itu, artinya kalau mereka melanggar ya kita ini. Nah ini yang jadi persoalan sekarang ini adalah kadang ada tim-tim pemenangan yang curi-curi gitu ya, curi-curi start. Nah ini yang kita harus harus kita kritisi, harus kita lihat bersama masyarakat. Misalkan di radio atau televisi ada radio yang mungkin di daerah yang kita tidak terpantau gitu ya, mungkin membahas soal profil salah satu calon, padahal ini belum masuk tahapan kampanye melalui media misalnya. Nah ini yang kita nggak tahu, misalkan calonnya itu adalah ketua organisasi, diundang melalui atas nama organisasi itu ya, sebetulnya dalam itu tidak salah, tapi kalau sudah mengarah-ngarah kepada konteks politik, kemudian mengarah-ngarah pada konteks pemenangan, ini yang kita awasi. Tapi sejauh ini kalau memang mereka
berbicara sesuai dengan alurnya, sesuai dengan tupoksinya ya silahkan saja, tidak jadi masalah. Cuman kan dalam tanda kutip ini sudah mulai nakal gitu ya, curi-curi startnya. Ini yang kita harus awasi bersama gitu. Baik. Nah, salah satu cita-cita KPID Sumatera Selatan ini adalah membangun sebuah kesadaran masyarakat untuk peduli dengan isi siaran. Sejauh ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh KPID Sumatera Selatan? Ya, KPID itu beberapa tahun yang lalu membuat ini ya, mengajak mahasiswa ini untuk membuat gerakan-gerakan literasi, mengajak masyarakat untuk cerdas memilih siaran segala macam. Tapi memang dalam implementasinya hanya berjalan beberapa bulan saja di periode yang lalu berjalan. Ini memang agak kesulitan itu tadi karena memang dimakan zaman kali ya Mbak ya. Dimakan zaman atau gimana? Jadi karena abrasi. Jadi terkikis. Ya orang akhirnya nggak tertarik. Saya ngajak mahasiswa misalkan atau orang-orang muda untuk bicara soal media televisi dan radio, mereka udah nggak tertarik lagi gitu ya. Misalkan saja kita cekoi dengan cekoi itu istilahnya kita ajak dulu dengan kasus yang sederhana, misalkan sinetron-sinetron yang berbau-bau religius, misalkan azab-azab itu gitu kan. Itu kita pancing dengan model-model itu, mereka juga masih belum tertarik, belum ada rasa emosinya muncul gitu ya. Ini yang saya yang kita istilahnya bukan khawatir. Ya mau gimana ya, mau mengajak orang-orang untuk berkritis itu ya agak susah hari ini. Tapi memang saya di bidang kelembagaan mungkin dalam waktu dekat ini kami akan berproses juga melalui pendekatan-pendekatan ya yang berbasis anak-anak muda. Misalkan kita akan bikin iklan juga di medsos misalkan gitu ya. Kita akan bikin iklan yang serius juga di TV dan radio gitu ya. Nanti mungkin Bapak Gubernur Sumatera Selatan juga nanti bisa kita kasih statement untuk mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk misalkan kritis terhadap isi siaran, ayo kita membangun siaran yang sehat, misalnya gitu kan. Nah ini yang akan coba kita lakukan di akhir tahun ini, kita kejar. Jadi pendekatannya nanti ada melalui medsos, WhatsApp, IG gitu ya, Facebook misalkan gitu. Nanti kita bikin iklan-iklan yang dikit. Mudah-mudahan bisa terkejar gitu ya dalam situasi yang seperti ini karena terbatas gitu ya. Karena Sumatera Selatan ini ada banyak ragam bahasa. Jadi Mbak Rindang kalau pergi ke OI itu udah beda dengan bahasa Palembang. Kalau pergi ke Banyuasin udah beda, ke Sekayu, Banyuasin udah beda. Nanti ke Muratara, kemudian ke Linggau, Pagar Alam, Lahan udah beda. Nah kita coba pendekatan melalui bahasa-bahasa lokal. Jadi kearifan lokalnya coba kita munculkan di situ, dimunculkan di situ dengan berbagai itu, dan kita talentnya ngambil talent lokal juga lah gitu ya, sehingga mereka mungkin lebih fasih pendekatan seperti itu, dan mudah-mudahan ini cukup efektif menyentuh masyarakat khususnya anak-anak muda untuk bisa mengkritisi ini. Karena ya kenapa target kita anak-anak muda? Karena anak-anak muda ini yang memang sebagai generasi muda yang ke depan bisa memberikan edukasi kepada generasi berikutnya. Kalau yang tua-tua ini kan cuma mengingatkan gitu ya. Betul. Tapi tetap kita edukasi. Ya kita kan, saya juga pribadi sering pernah jadi korban gitu ya. Pulang ke rumah tahu-tahu istri marah-marah. Ini. Oh, ternyata istri saya jam 10 pagi itu habis nonton sinetron azab-azaban gitu. Dan kebetulan suami yang selingkuh dan macam-macam gitu. Ini kan jadi korban, Mbak. Ya betul. Mungkin Mbak Rindang juga dulu pernah seperti itu, marahin suaminya. Oh enggak. Gitu. Marahin suaminya misalnya gitu. Ini karena terkontaminasi dengan sinetron-sinetron seperti itu. Ya. Kan ini jadi korban. Maka kita edukasi masyarakat untuk bisa memahami, oh ini batasan seperti ini. Betul. Kadang juga kan ada yang nggak masuk akal gitu ya. Tahu-tahu kesiram coran semen gitu kan. Itu kan kadang hal-hal yang di luar nalar logika kita gitu. Dan ini yang agak harus mendapat perhatian ya Pak ya, karena masyarakat kita khususnya yang untuk generasi yang agak tua itu belum bisa membedakan antara batas-batas realitas dan juga bahwa itu adalah sebuah konstruksi gitu ya.
Saya bukan menjadi pelaku kekerasan terhadap suami karena habis nonton azab-azaban gitu ya, atau mungkin kebalik saya sebagai korban terkena cacian dari mertua atau dari suami, bukan. Tapi ini adalah dialog di kala membeli sayur di tukang sayur. Jadi seorang ibu itu sedang menceritakan tentang asik nian, pokoknya kalau orang Palembang bilang apa sirunian ya, sirunian gitu ya. Saya coba sirunian yuk, apa yuk, ceritalah gitu ya. Iya, jadi itu azab itulah, cak itu wong nanti, Bu, itu adalah sinetron Bu, artinya itu bukan fakta, jadi itu di syuting gitu ya. Kemudian juga untuk acara-acara reality show, mereka mengira bahwa reality show itu adalah benar-benar gitu ya. Saya sudah berkali-kali bilang mengedukasi mereka ya. Itu adalah settingan Bapak Ibu gitu ya. Ibu-ibu lebih banyak sih ibu-ibu ya Pak ya. Itu adalah realita, itu adalah bukan realita yang sesungguhnya gitu. Termasuk ya itu semuanya dibayar talentnya gitu. Ida gitu. Jadi saya berpikir bahwa bagaimana kesulitan gitu bagaimana cara saya mengedukasi mereka gitu ya. Dan kemudian terhadap mahasiswa ini juga saya sering ngobrol. Betul Pak, ini yang agak-agak jadi ironi adalah generasi muda ini seharusnya menjadi generasi yang kritis yang juga akhirnya mau mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya ya, mengedukasi adiknya, mungkin ibunya ya kan, mungkin kakeknya, mungkin neneknya gitu. Tetapi ketika mereka abai dan ketika melihat cuek ya, jadi terserahlah mau konten siaran ini seperti apa tuh saya nggak nonton gitu. Ya, persoalannya kan orang tua juga ketika diingatkan oleh anaknya, Bu itu tuh bukan sinetron itu beneran. Kamu tahu apa anak kecil gitu. Ini juga jadi persoalan. Makanya kita ditingkatkan lembaga itu. Kita gimana ya cara melakukan pendekatan? Memang harus berpikir keras untuk kreatif, tetepan dengan konteks pendekatan-pendekatan kepada mereka ya secara sosial begitu ya, secara psikologis juga sehingga mereka tersentuh. Makanya saya bilang tadi, saya ke anak-anak muda sudah mencoba dengan case-case yang sederhana membuat mereka untuk cukup emosi gitu ya melihat ini, tapi enggak gitu. Nah misalkan kemarin ini rame nih film G30 SPKI yang ditayangkan di salah satu stasiun TV kan, ini menarik sebetulnya kalau kita mau mengkaji sama-sama, mau mengkritisi kira-kira apa sih sebetulnya film itu gitu ya, apa sih sebetulnya sinetron itu gitu ya, apa sih sebetulnya berita itu gitu. Nah ini yang kita klasifikasikan untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu. Nah, makanya kalau saya lebih menekankan pada konteks yang mudanya, yang tua-tua itu ya bermainnya di iklan-iklan yang serius nanti kan, jadi sehingga mereka juga bisa paham. Kita juga mengajak seluruh LP lembaga penyiaran radio untuk bisa nanti, karena kan ada slot untuk iklan lain masyarakat itu kan di tiap-tiap lembaga penyiaran gitu. Nanti kita pakai slot itu untuk bisa mengedukasi ke masyarakat. Mudah-mudahan ada respon yang positif ya, gitu betul. Ya. Ini dengan waktu sisa sampai akhir tahun ini berapa bulan lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa kekejar. Karena ini rencananya kita mulai harusnya di Juni gitu. Tapi karena situasi seperti ini ya kita kesulitan juga untuk ke daerah gitu kan. Baik, semoga program edukasi itu berjalan ya Pak ya, dan amin. Target capaiannya itu terpenuhi. Nah ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari tadi kita berdiskusi sangat menarik sekali ya. Nah ini pertanyaan terakhir. Salah satu fungsi dari bidang kelembagaan ini adalah melaksanakan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran. Nah, bentuk kegiatan seperti apa yang sudah dilakukan oleh KPID untuk mewujudkan fungsi itu? Kalau itu tadi yang saya katakan, kalau bicara soal bagaimana mewujudkan mereka SDM di lembaga penyiaran profesional, ya salah satunya kita memberikan ada dari program dari pusat juga namanya sekolah literasi gitu ya, literasi media. Jadi ini tahun kemarin itu kita undang lembaga-lembaga penyiaran, khususnya penyiar dulu waktu itu, untuk bicara bagaimana sih misalkan menjadi penyiar yang memang patuh dengan P3SPS. Nah, mereka kita ajak untuk bicara soal itu. Kenapa sih ini dilarang, itu dilarang, menggunakan kata-kata ini dilarang di itu, misalkan gitu ya. Misalkan salah satu contoh saja Mbak Rindang. Menurut Mbak Rindang sendiri,
kalau dalam bahasa Palembang itu gitu, mato kau misalnya gitu kan. Kalau dalam bahasa Jawa itu matamu misalnya. Iya. Itu kan ada sebagian orang menganggap kasar. Kasar. Iya. Sebagian orang menganggap itu bahasa-bahasa gaul. Atau di Bandung misalkan menyebut yang hari ini lagi heboh gitu dalam tanda kutip ada anjay gitu kan. Itu kan bagian dari, ada yang menyebutkan mereka ini adalah bentuk ungkapan rasa bangga gitu. Padahal ada arti yang lain gitu kan. Nah ini yang konotasi negatif. Nah, ada konotasi negatif yang dianggap oleh masyarakat, tapi sebagian memang menganggap ini ya sebenarnya baik-baik saja. Nah, ini yang mereka kita jelaskan bahwa ini loh, kalau menggunakan kata ini, misalkan kita ambil contoh, kalau Anda siarannya seperti ini, nah ini kan bahasanya lebih kepada provokasi, misalkan mengajari orang-orang yang tidak. Ya coba bayangkan ketika itu didengar oleh adik kita. Mereka bertanya, "Mak toh kau?" misalkan. Begitu pulang ke rumah atau ketemu ibunya, dia mendengarkan radio dengan kalimat-kalimat seperti itu, kata-kata seperti itu. Dia ngomong ke ibunya, "Mak toh kau?" kan. Ini kan jadi persoalan besar, atau Mak. mungkin ke ibu gurunya ya. Nah, Ini langsung. Nah, ini yang kita edukasi kepada penyiar-penyiar ya, khususnya di lembaga penyiaran, agar mereka memahami. Jadi kita tidak menjelaskan saja, tapi memberikan alasan juga. Oh ternyata, oh iya masuk akal Pak. Kira-kira gitu kan? Iya. Ya kalau yang dengar kita katanya bisa memaknai. Tapi kalau yang dengar anak kecil kan nggak tahu. Kalau radio kan susah. Kalau TV kan ada SU semua umur gitu ya, ada di bawah, ada 17 ke atas misalnya gitu kan. Ada BO bimbingan orang tua misalnya. Lah kalau di radio kan nggak bisa, Mbak. Nggak, gimana mau lihatnya, atau mau ini adalah program semua umur misalnya, nggak ada radio yang seperti itu kan. Nah tapi dengan ini penyiarnya mereka sudah sadar, artinya mulai dari mereka tertawa yang terbahak-bahak juga misalkan gitu kan, itu dijelaskan. Salah satunya adalah peningkatan profesional di bidang di sumber daya manusia di lembaga penyiaran, itu adalah salah satunya itu. Nah ini sebelum kita tutup diskusi bincang-bincang talkshow pada siang hari ini Pak, bisa disampaikan harapan apa sih yang menjadi harapan Bapak terhadap bidang kelembagaan ini, kemudian juga harapan Bapak selaku Wakil Ketua KPID terhadap para mitra yang selama ini sudah menjalin kerjasama. Ya tentu harapannya adalah kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan gitu, dan ini tidak hanya dalam waktu yang singkat saja gitu, tapi ini bisa berkepanjangan karena dampak impact dari isi siaran ini ketika itu memang mengarah ke ranah-ranah yang negatif ini menjadi luar biasa bagi masyarakat gitu. Maka kita harus kuatkan itu dan semua harus bisa berjalan sama-sama untuk membangun masyarakat yang bisa memahami, yang bisa memiliki sense untuk memfilter isi siaran itu. Jadi saya lebih berharap itu. Lalu yang kedua adalah KPID ingin dikenal semua orang, dari anak-anak sampai orang dewasa, dari orang dewasa, orang tua sampai ke anak-anak, sehingga mereka juga, oh kalau kata Om KPID kan enak dengar. Kalau anak kecil misalnya ngomong kemarin itu nggak boleh yang kayak gini gitu kan enak, atau nenek-nenek yang sudah tua, oh cum itu salah, nggak boleh ditonton kan. Masyarakat kalau sudah sadar seperti itu, ya tentu Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang memang bisa mengkonsumsi siaran yang sehat. Baik, nah sahabat penyiaran, kita hari ini telah berbincang dengan Bapak Efriyadi selaku Wakil Ketua KPID Provinsi Sumatera Selatan. Kita sudah berbincang mengenai fungsi dan peran bidang kelembagaan. Kemudian kita juga telah berbicara mengenai program-program kemitraan yang sudah dijalankan KPID dengan para stakeholder eksternal, dan juga program-program ke depan yang ingin dicapai terkait dengan literasi media. Kita berjumpa lagi di talk show berikutnya. Saya Rindang Senja Andarini. Saya Efriyadi. Pamit undur diri. Selamat siang. Terima kasih.